mano del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore giallorosso, del bimbo d'oro, con il numero 10, Francesco! Anche insieme a Maria, insiste ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco per il 2-0. Va che andremo su di lui, ancora Olebas cerca lo spazio per effettuare il cross, lo effettua in questo momento, ancora il capitano, e la doppietta del capitano, 2-2, quarto gol in maglia giallorossa. Ha chiesto un telefonino e si è fatto un selfie. Sepak bola Italia sudah banyak mengajarkan kita tentang makna sesungguhnya dalam sebuah loyalitas dan kesetiaan. Dari Paolo Maldini, Javier Zanetti, hingga Antonio Di Natale, nama-nama pemain tersebut merupakan contoh nyata. Namun masih ada satu nama yang juga selalu dikaitkan dengan dua kata, kesetiaan dan loyalitas tersebut. Dia adalah Francisco Totti, sang pangeran Roma yang kisah kesetiaannya dengan klub ibu kota Italia itu patut untuk diceritakan. 567 da capitano, numero 10, Francesco! Ya, dalam dunia sepak bola, di mana perpindahan pemain antar klub adalah hal yang umum, Totti adalah pengecualian yang luar biasa. Ia merupakan ikon dari klub satu-satunya yang pernah ia bela dengan setia, yakni AS Roma. Lahir pada tanggal 27 September 1976 di Lazio, Roma, dan dibesarkan dalam lingkungan yang telah membumi dari sepak bola. Totti kecil bermain sepak bola sejak usianya baru 4 tahun dan segera menunjukkan bakat luar biasa dalam olahraga ini. Tim pertama yang mempercayai bakatnya adalah Fortitudo Auditor, yang merupakan klub anak-anak di Roma. Namun nasib besar menunggu Totti ketika Gildo Giannini yang bekerja di tim junior Roma melihatnya bermain. Dari pertemuan itu, tak lama kemudian, Totti resmi bergabung dengan Lodigiani, tim junior Roma pada tahun 1986. Bakatnya pun semakin terasah di sana, hingga membuat sekelompok orang dari AC Milan datang untuk mencoba merekrut Totti yang kala itu masih berusia 13 tahun. Namun ibunya yang bernama Fiorella Totti menolak tawaran tersebut dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa dalam keluarganya hanya ada satu pilihan, yaitu AS Roma. Ini menjadi poin awal dari kesetiaan besar yang akan Totti miliki terhadap klubnya. Lazio yang merupakan rival sekota Roma juga sempat berusaha meminangnya. Namun lagi-lagi, sang ibunda bersikuku agar sang anak terus bersemayam dengan tim muda Roma sahaja. Menghabiskan 3 tahun bermain di tim junior Roma, sebelum akhirnya membuat debutnya di Serie A pada 28 Maret 1993 ketika usianya baru 16 tahun. Pencapaian ini tentu membuat orang tuanya sumringah, meski Totti turun ke lapangan sebagai pemain pengganti ketika melawan Brescia. Musim berikutnya, Totti memulai sebagai penyerang bayangan yang akhirnya membawa Totti mencetak gol pertamanya pada 4 September 1994 di pertandingan melawan Foggia. Memasuki tahun 1995, Totti mulai menjadi starter di Roma. Ia diplot sebagai seorang gelandang serang.
Namun semusim kemudian, kemampuan Totti mengalami perubahan yang sangat drastis. Dengan posisi baru di sisi kiri, namun ia mampu tampil dengan impresif. Bahkan penampilan apiknya terus berlanjut ke musim-musim berikutnya. Prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti. Che grande gol! Splendido gol di Francesco Totti che firma la doppietta e chiude. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Totti bahkan diberi mandat ban kapten dan menjadi kapten termuda sepanjang sejarah Roma. Dengan bakatnya yang luar biasa itu, Totti dikenal sebagai gelandang yang terampil dan punya pengetahuan yang baik. Ditambah lagi, ia juga memiliki kekuatan yang sangat baik di kedua kakinya. Dan yang paling penting, Totti mampu mencetak gol dimanapun posisi yang ia tempati. Namun ada satu aspek lain yang juga seringkali menjadi sorotan dalam kariernya, yaitu karakternya yang temperamen. Ia mendapat catatan merah lebih sering daripada pemain lainnya dalam sejarah Serie A. Namun semua itu tidak pernah menghentikan pesona dan dampak positif yang ia berikan pada AS Roma dan sepak bola Italia. Kehebatan Totti bersama Roma memang sudah tidak dapat diragukan lagi. Bahkan diakui sebagai salah satu pemain terbesar Italia sepanjang masa. Ia seringkali disebut dengan berbagai julukan seperti The Golden Boy, The King of Rome, The Big Baby, Il Capitano, hingga The Gladiator oleh media olahraga Italia. Dengan nama besar dan kualitas yang dimilikinya, serta karir yang sangat panjang, Totti seharusnya bisa meraih lebih banyak gelar Scudetto. Namun hal itu tidak terjadi. Faktanya Totti hanya satu kali pernah merasakan gelar Scudetto-nya, yakni pada musim 2000-2001. Itu adalah gelar pertamanya bersama Roma, tim yang dipimpin oleh Fabio Capello kala itu. Terdiri dari pemain-pemain tangguh seperti Cafu, Walter Samuel, Hidetoshi Nakata, Emerson, Vincenzo Montella, hingga Gabriel Batistuta. Mereka mencetak sejarah dengan mencatatkan 68 gol dalam satu musim, di mana Totti menjadi andalan serangan mereka. Meski hanya meraih satu Scudetto di sepanjang kariernya, namun ia mengaku tidak kecewa. Totti juga menegaskan dia tidak menyesal dengan keputusannya bertahan di Roma dan tidak memetik lebih banyak gelar. Di sini, sebuah gelar bernilai 10 di klub lain, katanya. Setelah berhasil mengantarkan Roma meraih Scudetto setelah menunggu 18 tahun lamanya, sekaligus gelar Serie A ketiga untuk Roma. Pada tahun 2004, Totti pun dinobatkan dalam FIFA 100, sebuah penghargaan untuk legenda hidup yang dipilih oleh Pele. Pada musim 2005-2006, Roma yang kala itu ditangani oleh Luciano Spalletti pernah mengalami badai cedera yang membuat mereka minim striker. Untuk itu, Totti ditempatkan di posisi false nine karena kelebihannya dalam membaca permainan, membuka ruang, dan memberikan operan. Sayang, badai cedera tersebut juga menghampiri Totti. Tepatnya pada Februari 2006, ia mengalami patah tulang pergelangan kaki setelah ditekel oleh pemain Empoli yang membuat Totti hampir melewatkan Piala Dunia 2006. Saat itu, ia diperkirakan akan absen selama 6 hingga 9 bulan. Namun dengan daya juang yang luar biasa, Totti berhasil sembuh hanya dalam kurun waktu 4 bulan.
Cedera tersebut membuat Totti mengakhiri musim 2005-2006 dengan mencetak 15 gol, serta gagal membawa Roma meraih Scudetto setelah hanya finish di peringkat kedua klasmen di bawah Inter Milan. Pada musim 2006-2007 setelah berhasil membawa Italia menjadi juara dunia, Totti kembali ke Serie A dengan performa yang semakin mengganas, di mana ia menjadi top scorer Liga Italia dengan torehan 26 gol dalam 35 pertandingan, mengungguli Cristiano Lucarelli dengan 20 gol. Performa yang luar biasa itu mampu mempersembahkan gelar Coppa Italia bagi AS Roma. Namun sayang, meski tampil mengesankan di musim tersebut, Totti gagal meraih Scudetto keduanya. Setelah hanya mampu membawa Roma finish di posisi kedua di bawah keperkasaan Inter Milan. Semusim kemudian, Totti kembali menampilkan performa yang luar biasa. Ia berhasil back-to-back juara Coppa Italia, sekaligus mempersembahkan gelar Piala Super Italia bagi Roma. Namun sayangnya, kembali gagal meraih Scudetto setelah lagi dan lagi hanya mampu finish di posisi kedua di bawah klub yang sama, yakni Inter Milan. Pada masa-masa itu, Totti adalah roh permainan bagi Roma dan Spalletti. Bertahun-tahun sebelum false nine dipopulerkan Pep Guardiola dan Lionel Messi di Barcelona, Spalletti sudah melakukannya bersama Totti di Roma, dengan formasi 4-2-3-1 yang revolusioner di Italia saat itu. Meskipun di atas kertas formasinya adalah 4-2-3-1, tapi Spalletti mengaku formasinya merupakan 4-2-3-0, dengan Totti menempati posisi nomor 0 sebagai sumber kreativitas di lapangan. Tidak terbatas hanya sebagai penyerang tunggal. Saya punya pemain nomor 0, dia adalah Totti. Dia menciptakan ruang dan selalu lolos dari kekangan bek lawan. Dia adalah master dalam menciptakan ruang, katanya. Morbido lo cerca, va a chiudere Nesta, c'è Tadei che mette giù, attenzione, Totti solo, il tiro, rete, Roma in vantaggio, proprio lui, Francesco Totti, gran gol, Roma. Itu jadi periode paling subur Francesco Totti di Roma. Dengan strategi yang digunakan Spalletti, Totti berhasil mendapatkan penghargaan Golden Boot di tahun 2007. Namun sayang, Totti dan Spalletti belum bisa menghentikan dominasi Inter di Serie A saat itu. Dengan segala kemampuannya di atas lapangan, Totti tentu menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Direktur AC Milan saat itu, Ariedo Braida, bahkan pernah membujuknya agar mau bergabung dengan Rossoneri. Saat itu, AC Milan yang baru saja menjuarai Liga Italia menjadi tim yang dikagumi oleh Totti. Tapi Totti memilih bertahan bersama Roma. Namun di tahun 2006, Real Madrid lah yang nyaris membuat Totti berpaling dari Roma. Klub ibu kota Spanyol itu tertarik kepada Totti setelah menyaksikan penampilan sang pemain ketika membawa timnas Italia menjuarai Piala Dunia tahun itu. Bahkan Totti sendiri menilai tawaran dari Real Madrid saat itu memang sangat menggoda. Dia mengakui sulit baginya untuk bilang tidak. Bagi Totti, Real Madrid adalah satu-satunya tim yang bisa ia bela selain Roma. Dan satu-satunya tim yang mungkin dia singgahi. Namun sekali lagi, Totti kembali membuktikan bahwa kesetiaan dan loyalitas itu terbukti ada. Tentu saya memikirkan tawaran itu. Ada beberapa hari di mana satu kaki saya di Roma, satu lagi di luar. Dan seperti saya bilang sebelumnya, pilihan bertahan di Roma datang dari hati, katanya. Begitulah dalihnya. Ketika ditanya alasan mengapa ia menolak udara segar suguhan Real Madrid. Padahal, Totti bisa saja meraih banyak trofi, andai pinangan dari Real Madrid ia terima.
namun nyatanya ia menolak penawaran tersebut. Selain itu, Sir Alex Ferguson juga sempat ingin mendatangkannya ke Manchester United. Namun karena dirinya tidak menyukai sepak bola dan cuaca Inggris, Totti tetap setia pada Roma. Terakhir, ada pula Sampdoria yang ingin mendatangkannya sebelum pensiun. Namun sekali lagi, Totti tetaplah berhati Roma. Pada tahun 2017, Totti mengakhiri karir profesionalnya sebagai pemain. Momentum terakhirnya bersama AS Roma sangat emosional. Dan pidatonya setelah pertandingan terakhirnya merupakan penghormatan untuk klub yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti. Che grande gol! Splendido gol di Francesco Totti. C'è Tadei che mette giù, attenzione! Totti solo, il tiro, rete! Rete!